Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus. Kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Selamat hari Minggu adik-adik SMTPI Wilayah Siloam, para orang tua, para pengasuh yang ada di Provinsi Maluku, di Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, dan Maluku Utara. Shalom! Shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Semangat kasih ikut sekolah minggu? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Pastinya semangat dong. Oke adik-adik, Usi Kori dan Usi Desi yakin adik-adik pasti semangat mengikuti sekolah minggu di saat ini. Mari katong semua bangkit berdiri dan sama-sama katong puji Tuhan dengan sukacita. Katong menyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, Adik-adik yang manis masih tetap semangat kan? Kalau masih tetap semangat, ayo kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Sekali lagi kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak.
andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Kau yang beriku hati, kau yang beriku senyum, kau berikan Yesus jadi milikku. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Dan lagu yang berikutnya adalah Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Yesus lakukan perkara bersama Yesus, tidak ada yang senang. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia menyenangkan, Dia Raja segala raja. Nah, adik-adik yang manis, sebelum Katong mulai ibadah sekolah minggu di saat ini, Katong akan ada dalam doa. Tapi sebelum Katong berdoa, Katong akan angkat pujian, kami naikkan syukur padamu. Ibadah sekolah minggu di saat ini, ya Tuhan Yesus, akan segera dimulai. Kami berdoa dan kami landaskan dari awal pertengahan hingga akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, adik-adik yang manis, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari jenjang batita sampai dengan jenjang anak kecil 3. Semoga adik-adik dapat menonton dan mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengasuh dengan baik ya. Halo adik-adik batita, selamat hari Minggu. Shalom. Ada sukacita di hati adik-adik? Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik batita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Usi
untuk adik Romel. Kalau mama pukul adik Romel atau cubit telinga atau cubit tangan adik Romel menangis atau tertawa ya? Pasti menangis. Betul kan? Ya, kalau adik Leticia, kalau mama suruh Leticia tidur siang, Leticia muka senang atau muka cemberut? Pasti cemberut, iya kan? Hari ini Usi Cei mau bersukacita bersama-sama dengan adik-adik. Usi Cei mau bilang kepada adik-adik Batita bahwa kita harus hidup selalu bergembira, kita harus hidup bersukacita. Nah, supaya kita tetap bersukacita, adik-adik tetap merasa gembira, adik-adik harus dengaran. Adik-adik harus ikut perintah orang tua. Kalau mama bilang, ayo tidur siang, maka harus tidur siang. Kalau mama bilang, jangan bermain nanti kotor sudah mandi, berarti harus diam di tempat atau jangan bermain yang kotor-kotor. Sekarang Usi Cei mau tanya ada siapa ya? Ada Gio. Kalau Gio dapat coklat, senang atau tidak? Pasti senang. Usi Cei minta adik Gio menunjukkan wajah yang gembira kepada mama dan papa di rumah. Bagaimana wajah yang gembira menurut adik Gio? Ya, terima kasih adik Gio. Usi Cei mau menunjukkan wajah yang gembira kepada adik-adik. Menurut adik-adik, ini wajah gembira ataukah ini wajah sedih ya? Wajah apa ya? Wajah gembira. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang pintar-pintar. Ya, berarti ketika adik-adik dapat coklat atau ketika adik-adik diajak berjalan-jalan atau diajak bermain oleh kakak-kakak atau oleh papa dan mama, pasti adik-adik punya wajah gembira. Ya kan? Ya, wajah gembira berarti sama dengan yang ini. Betul kan? Wajah gembira kan? Kalau si Cei wajahnya begini gembira atau tidak? Pasti tidak. Tapi kalau si Cei begini? Ya, itu karena kita senang. Makanya kita harus jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, supaya kita tetap gembira, kita tetap bersuka cita. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya,
Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Shalom adik-adik Indria 1. Ketemu lagi dengan Bu Aldi. Hari ini Bu Aldi punya sebuah kain yang berwarna hitam. Bu Aldi mau mencoba menutup mata Bu Aldi dengan kain hitam ini. Kira-kira Bu Aldi bisa lihat atau tidak ya? Bu Aldi coba ya. Loh, adik-adik, gelap sekali hari ini. Kok Bu Aldi tidak bisa lihat? Sekarang coba adik-adik yang di rumah pakai kedua tangan adik-adik, lalu tutup mata adik-adik dengan kedua tangan. Kira-kira adik-adik bisa lihat atau tidak? Sekarang buka mata adik-adik dan kedua tangan buat adik-adik. Bisa lihat kan? Ada apa saja di sekitar adik-adik? Kalau di sekitar Bu Aldi ada jendela, ada pintu, ada dinding, ada juga lampu. Kalau di adik-adik pasti ada banyak kan yang bisa adik-adik lihat. Nah, tadi juga kita sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yang dimana orang buta itu duduk di tepi jalan, dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, orang buta itu berkata, "Kasihani aku ini buta." Lalu Tuhan Yesus meludahi ke tanah dan mencampur ludah Tuhan Yesus dengan tanah, lalu membasuh ke mata si buta itu dan berkata, "Pergilah engkau dan basuhlah dirimu ke kolam yang bernama kolam." Ya, betul, kolam Siloam. Lalu orang buta itu pun mengikuti perintah Tuhan Yesus. Lalu adik-adik tahu orang buta itu bisa lihat atau tidak? Betul, orang buta itu bisa melihat berkat pertolongan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik juga harus bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Di rumah, di sekolah, di mana saja adik-adik berada. Oke adik-adik? Dadah! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Usi Eka di saat ini. Usi Eka akan bercerita tentang seorang tokoh bernama Bapak Abraham yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tetapi sebelum Usi Eka bercerita tentang Bapak Abraham ini, Usi Eka mau tanya adik-adik yang di rumah. Adik-adik, kalau mama dan papa suruh adik-adik pergi suatu tempat yang jauh, baru adik-adik tidak tahu kira-kira adik-adik pergi ke sini, pasti adik-adik sing pergi tuh, karena adik-adik sing tahu tempatnya yang mana baru jauh, pasti adik-adik sing pergi. Nah, sekarang Ika mencerita tentang Bapak Abraham nih, yang dia dapat suruh pergi di suatu tempat yang jauh yang dia tidak tahu, tapi dia pergi. Mari sama-sama mendengar Ika cerita. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi banyak orang yang menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abraham. Suatu hari, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan suruh Abraham pergi tinggal dia ke rumah, tinggal dia tempat tinggal. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan tidak memberitahukan Abraham kemana tujuan tempat Abraham harus pergi. Jadi Tuhan bilang Bapak Abraham ini Pikas tinggal daerah Ur-Kasdim, tapi Tuhan belum bilang pada Abraham di mana Abraham akan pergi. Bapak Abraham ini pada waktu itu dia berumur 75 tahun dan Bapak Abraham mengajak istrinya Sarai. Walaupun tidak tahu tempat tujuan, mereka pergi. Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap pergi dan percaya kepada Tuhan.
Lalu Bapak Abram dan Ibu Sarah ini membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya setelah mereka berjalan yang sangat jauh, sampailah mereka ke suatu tempat yang namanya Tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon terbanting di More. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Bapak. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Bapak Abraham di tanah Kanaan, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mengucap syukur bersama rombongan, bersama istri dan juga keponakannya Lot di tempat itu, dan ia mendirikan mezbah untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar cerita tentang Bapak Abraham tuh. Walaupun dia dapat suruh pergi di suatu tempat yang jauh, yang dia seng tahu, Bapak Abraham ini tetap pergi. Bapak Abraham ini dia taat kepada Tuhan Allah. Di sini Bapak Abraham mau ajarkan kepada katong semua, terlebih khusus kepada adik-adik, untuk mencintai Bapak Abraham, untuk mencontohi sikap Bapak Abraham ini agar taat kepada Tuhan Allah. Adik-adik taat dengan cara apa? Cara dengar-dengaran kepada mama dan papa. Adik-adik rajin berdoa, adik-adik rajin ke sekolah minggu, adik-adik rajin tidur siang, adik-adik taat kepada perintah mama dan papa, kepada perintah guru, kepada perintah pengasuh. Berarti itu adik-adik juga taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus mencontohi sikap Bapak Abraham ini yang selalu taat kepada Tuhan Allah. Demikianlah cerita si Eka di saat ini. Dan di saat ini ada ayat hafalan yang terambil dari Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Demikianlah cerita usia Eka di saat ini. Sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Shalom. Halo adik-adik Indria 3. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Adik-adik, nah sekarang coba adik-adik lihat gambar di samping ini. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Ya benar, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Adik-adik, sekarang Usime ingin bertanya kepada adik-adik di rumah. Bagaimana sikap adik-adik jika adik-adik sedang berdoa? Ya benar, tentu saja lipat tangan, tutup mata, seperti ini. Adik-adik, Usime juga ingin bertanya kepada adik-adik Indria 3. Adik-adik Indria 3 berdoa pada saat apa saja? Ya tentu, pada saat sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, sesudah tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Waktu adik-adik sedih, juga adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak? Adik-adik, jika adik-adik berdoa itu berarti adik-adik sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Usime juga ingin bertanya, adik-adik tahu tidak? Adik-adik pada saat berdoa itu tujuannya apa sih? Nah adik-adik, tujuan adik-adik berdoa itu supaya Tuhan Yesus
tetap senantiasa menjaga adik-adik, menyayangi adik-adik. Karena itu, adik-adik di rumah, khususnya adik-adik Indria 3, harus senantiasa rajin tetap berdoa. Halo adik-adik anak kecil 1, berjumpa lagi dengan Usi Thalia. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Sekarang Usi Thalia akan mau menceritakan suatu cerita. Tapi sebelum adik-adik dengar cerita, adik-adik harus baca kitab dulu. Pembacaan kita di Markus 7 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, adik-adik duduk yang manis, lalu kita mau dengar cerita. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli tidak bisa mendengar dan gagap susah bicara. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu, dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Ayat hafalan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kitab Matius pasal 19 ayat 26.
Nah adik-adik sudah dengar cerita tuh? Tadi cerita tentang apa ya? Iya, tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Adik-adik tahu sih orang yang tuli dan orang yang gagap tuh dong punya keadaan bagaimana? Dong sudah dapat dengar kalau orang berbicara. Lalu saat dong berbicara juga mereka tidak berbicara dengan baik. Ketika Tuhan Yesus melihat orang tuli itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya adik-adik? Tuhan Yesus selalu menyembuhkannya. Jari Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam telinga itu. Kemudian Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Tuhan Yesus berkata, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang tuli itu, dan dengan seketika ia pun dapat berkata-kata. Nah adik-adik, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang karena Tuhan Yesus memiliki kuasa dari Allah sehingga ia dapat menyembuhkan orang tuli ini. Jadi kalau adik-adik sedang sakit, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya adik-adik diberikan kesembuhan. Oke adik-adik? Dadah! Halo adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2. Apa kabar semuanya? Seperti adik-adik jenjang anak kecil 1. Sekarang Usi juga akan bercerita kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik, cerita ini ada di dalam Alkitab, Lukas 7 ayat 1-10. Nah, adik-adik, semua kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Adik-adik. Di Kapernaum ada seorang hamba perwira yang sedang sakit. Karena sakit, badannya menjadi kurus dan dia hanya bisa tiduran saja. Hal ini membuat perwiranya menjadi sedih sebab hamba yang sangat dikasihinya sakit. Hingga dia berusaha untuk mencari Tuhan Yesus karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya ini. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang membagikan firman Tuhan dan semua orang mendengarkan dengan baik, sama seperti saat kalian sedang mendengarkan devotion. Lalu datanglah perwira tadi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Perwira tadi langsung bersujud dan berkata sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan tolonglah, hamba yang sangat kukasihi sedang sakit. Tolonglah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira tadi, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Saat Tuhan Yesus hendak menghampiri perwira tadi, perwiranya berkata sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumah. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Setelah mendengar perwira tadi, Tuhan Yesus langsung naik dan berkata kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bertemu dengan seorang yang mempunyai iman sebesar perwira tadi, sekalipun di antara orang Israel. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Perwira tadi sangat senang dan dia berkata, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa hambaku pasti akan sembuh." Karena iman dari perwira tadi, hambanya menjadi sembuh. Wah, anak-anak lihat ya, mukjizat Tuhan terjadi atas hamba ini. Wah, anak-anak lihat ya, hambanya sudah bisa membuka matanya. Badannya tadi kurus ya, sekarang badannya sudah berisi kembali. Hambanya sudah sembuh.
Wah, sekarang hambanya sudah bisa duduk. Badannya juga sudah tidak kurus lagi ya. Semua orang yang melihatnya menjadi kaget. Lalu hamba ini berkata bahwa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya sama Tuhan. Setelah mendengar bahwa hambanya sembuh, perwira tadi langsung bersujud dan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik sudah dengar dan simak ceritanya kan? Adik-adik lihat, akan ada seorang hamba yang sakit. Dia sangat kurus. Banyak orang yang datang melihatnya. Perwira punya iman yang sangat besar. Pergi mencari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dan akhirnya hambanya pun sembuh. Cerita ini menunjukkan begitu besar iman perwira Kapernaum itu. Walaupun ia bukan seorang Yahudi, tetapi ia yakin akan kuasa Yesus. Ia belum pernah menyaksikan langsung apa yang dilakukan Yesus, namun hanya dengan mendengar cerita orang tentang Yesus. Ia percaya dan yakin akan kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Bahkan imannya seperti kepada Yesus, melebihi keyakinan orang Israel sekalipun. Nah, ini yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, orang Kristen, anak-anak Tuhan, supaya kita pun bisa iman dan keyakinan akan kuasa Yesus seperti perwira Kapernaum tadi, sehingga kita juga bisa merasakan mujizat Yesus dalam kehidupan kita. Halo adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3, bertemu kembali dengan Usikori, dan hari ini Usikori akan membawa sebuah cerita untuk adik-adik di rumah. Dan cerita itu ada di Alkitab, yaitu kitab Perjanjian Baru Yohanes 4 ayat 1 sampai 20. Nah adik-adik, Usikori minta semua menyimak cerita ini dengan baik. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Baik. Nah, adik-adik tadi ceritanya tentang siapa? Ya, benar, tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan mempunyai air hidup yang akan membuat perempuan Samaria itu tidak kehausan lagi. Dan perempuan Samaria itu meminta air hidup kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, air hidup yang dimaksudkan Tuhan Yesus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan membuat hati kita semua menjadi sukacita. Tapi dengan terlebih dahulu, perempuan itu harus mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan Allah dan satu pun tidak boleh disembunyikan. Kalau ia mengakui segala dosanya, maka ia akan mengalami kasih Allah yang tidak terbatas dan ia akan mengetahui bahwa Tuhan Allah sudah lama menunggu kedatangannya. Perempuan itu merasa bahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah datang dan berbicara dengannya. Tuhan Yesus merubah hidup perempuan itu. Nah, anak-anakku, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, jika kita telah diubah oleh Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Kalau kita pernah melakukan yang salah dalam kehidupan ini, kita harus mengakuinya dan meminta maaf. Dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, adik-adik tadi sudah nonton, adik-adik sudah dengar cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh toh. Nah, adik-adik mengerti sih? Usi Kori dan Usi Desi yakin pasti adik-adik mengerti. Dan sekarang Usi akan memberikan pertanyaan. Nah, adik-adik jawab Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi bersama para pengasuh. Dan seperti biasanya, Usi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Dengarkan pertanyaannya, lalu kemudian dijawab ya. Pertanyaan yang pertama untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 1. Apa nama penyakit yang disembuhkan Tuhan pada kisah yang tadi diceritakan oleh Bu Aldi? Apa ya kisahnya? Apakah tentang penyakit buta atau tuli? Ya, benar sekali. Penyakit yang disembuhkan Tuhan pada kisah yang diceritakan oleh Bu Aldi yaitu penyakit buta atau orang buta. Pertanyaan yang kedua masih untuk adik-adik yang ada di Indria 1. Manakah Tuhan Yesus menyuruh orang buta itu pergi? Kolam Bethesda atau kolam Siloam? Ya, benar sekali, ke kolam Siloam. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 2. Siapakah tokoh Alkitab yang disuruh Tuhan Allah pergi ke suatu tempat yang tidak dia ketahui? Daud atau Abraham? Ya, adik-adik benar sekali. Abraham. Pertanyaan berikutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 2. Bagaimana sikap Abraham terhadap perintah Tuhan Allah? Dia mengikuti perintah Tuhan atau dia lari dari perintah Tuhan? Ya,
Tepat sekali. Abraham mengikuti perintah Tuhan. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 3. Kenapa kita sebagai anak Tuhan harus berdoa? Karena doa adalah sesuatu paksaan, atau karena doa adalah kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang berikutnya masih untuk adik-adik di subjenjang anak Indria 3. Kapan saja ya kita harus berdoa? Kita berdoa pada saat kita sedang susah, atau kita berdoa setiap waktu? Ya, benar sekali. Kita berdoa harus setiap waktu. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Bagaimanakah ketika orang tuli keadaan, maafkan ya, Usinis ulang lagi ya pertanyaannya. Bagaimana keadaan orang tuli pada kisah yang diceritakan oleh Usitalia? Dia tuli dan gagap. Orang itu tidak bisa mendengar dan sulit berbicara. Atau dia tuli, tapi dia bisa berbicara dengan sangat lancar. Ya, benar sekali. Keadaan orang tuli pada saat itu, orang itu tuli tapi juga gagap. Orang itu tidak bisa mendengar dan sulit berbicara. Pertanyaan yang berikutnya masih tetap untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli itu? Tuhan memasukkan jari ke mulut orang itu dan menarik lidah orang itu agar bisa berbicara. Atau Tuhan memasukkan jari ke dalam telinga orang itu. Kemudian ia meludahi dan meraba lidah orang itu. Lalu sambil menengadah ke langit, Tuhan berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Ya, benar sekali. Tuhan memasukkan jari ke dalam telinga orang itu, kemudian ia meludahi dan meraba lidah orang itu, lalu sambil menengadah ke langit, Tuhan berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik di subjenjang anak kecil 2. Bagaimana sikap perwira kepada hambanya? Dia sangat mengasihi hamba-hambanya, atau dia tidak menghormati hamba-hambanya? Ya, benar sekali. Dia sangat mengasihi hamba-hambanya. Pertanyaan berikutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2. Apa yang Yesus lakukan terhadap permintaan perwira? Tuhan Yesus menolak permintaan perwira itu. Atau Tuhan Yesus menyanggupi permintaan perwira itu? Nah, benar sekali. Tuhan Yesus menyanggupi permintaan perwira itu. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada perempuan Samaria saat bertemu di sumur Yakub? Bercakap-cakap tentang air hidup, atau bercakap-cakap tentang masalah yang sedang terjadi pada saat itu?
Ya, benar sekali. Yang Tuhan Yesus lakukan pada perempuan Samaria saat bertemu di sumur Yakub, yaitu Tuhan Yesus bercakap-cakap tentang air hidup. Pertanyaan yang terakhir untuk adik-adik di subjenjang anak kecil 3. Bagaimana contoh sikap hidup yang sudah dibaharui atau diubah? Melakukan hal yang baik dan melakukan kesalahan yang sama, atau melakukan hal yang baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama, serta menyesali semua kesalahan itu. Ya, benar sekali. Contoh sikap hidup yang sudah dibaharui atau diubah yaitu melakukan hal yang baik, tidak melakukan kesalahan yang sama, serta menyesali semua kesalahan itu. Terima kasih adik-adik sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang para pengasuh berikan. Oke adik-adik, Usi sudah memberikan pertanyaan. Pasti adik-adik sudah menjawab dengan baik walaupun di rumah saja. Sekarang katong sekolah minggu sudah hampir selesai. Katong mau berdoa, tapi sebelum katong berdoa, mari katong menyanyi Ibu Jari-Jari Telunjuk. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami masih boleh menikmati napas kehidupan, kesehatan yang baik pada saat ini. Kami percaya dan yakin sungguh Tuhan, hari ini Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Tunas SMTP Sekolah Minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih karena dari awal sampai pada akhirnya Tuhan telah menyertai kami. Kiranya apa yang telah kami beritakan hari ini buat adik-adik terkasih kami, mereka boleh memahami sungguh dan mengerti serta melakukannya Tuhan di dalam seluruh hari-hari kehidupan mereka. Kami mau berdoa saat ini Tuhan bagi adik-adik kekasih kami. Tuhan memberkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka, baik kehidupan pribadi mereka, kehidupan bermain mereka, kehidupan sekolah mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam tugas-tugas mereka Tuhan, baik tugas di rumah sebagai anak Tuhan maupun tugas-tugas di sekolah yang guru-guru mereka berikan. Kami tahu sungguh Tuhan hari ini mereka belajar masih di dalam daring Tuhan. Oleh sebab itu Bapa memberkati mereka, berikan mereka tetap semangat agar mereka boleh Tuhan melakukan seluruhnya Tuhan dengan tidak kurang satu apapun. Bapa juga memberkati orang-orang tua mereka. Terima kasih karena Engkau memberikan orang tua yang baik bagi mereka dalam mau mensupport mereka dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua Tuhan. Bapak juga memberkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Bapak jawab setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada.
Bapak juga memberi kesehatan yang baik di dalam situasi kondisi yang saat ini Tuhan, yang mana virus COVID-19 masih merajalela di dunia ini Tuhan, terkhusus di Maluku dan di daerah kami ini Tuhan. Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan, semua yang terjadi adalah seizin-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya ada waktu Tuhan sehingga kami boleh menikmati kebebasan untuk berkumpul lagi, untuk bermain lagi, untuk bersekolah lagi Bapa. Oleh sebab itu kami selalu minta kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menjaga kami selalu. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi kami selaku para pengasuh Tuhan. Tuhan juga menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami, baik pribadi kami, rumah tangga kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk tetap setia melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami Tuhan dalam melayani anak-anak terkasih kami ini. Biarlah kami melakukannya karena takut akan Tuhan, dan biarlah kami melakukan semua itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh melayani dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh berdoa kepada-Mu Bapa. Banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan Tuhan, baik itu melalui perkataan, perbuatan, baik itu kepada sesama orang tua, saudara kami, atau orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami buat. Lalu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan pada akhirnya Tuhan, kami akan berdoa Bapa kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid pun kepada kami pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantara Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai adik-adik terkasih kami SMTPI wilayah Siloam, menyertai kami para pengasuh, menyertai semua orang yang mengasihi dan membenci kami sekalipun, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang manis, katong selesai dengan katong sekolah minggu di saat ini. Usi Kori dan Usi Desi berharap adik-adik semua yang berada dimanapun berada, katong harus tetap semangat. Nah, yang penting itu katong harus tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Katong harus rajin mencuci tangan, katong harus tetap memakai masker, terus boleh lupa kalau katong ada di tempat umum, katong harus jaga jarak. Oke, Usi Desi, seperti sekarang katong udah jaga jarak. Oke. Dan katong boleh lupa untuk berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, lalu katong bisa jumpa lagi sama-sama. Dan satu lagi, ada pesan dari Usi Kori dan Usi Desi, boleh lupa tetap harus rajin belajar. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Yesus Kristus Tuhan memberkati. Shalom. Dadah.